Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Wasdaqal hadis fi kitabillah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima syarul umuri mudassatuha wa kullu bid'atin bid'ah wa kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bisa hadir di melaksanakan kewajiban di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada kita kaum mukminin ujian demi ujian. Begitu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita musibah demi musibah. Karena itu semua yang akan memberikan gugurnya dosa-dosa dan mengangkatnya derajat kita kaum mukminin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis dari Imam Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, pasti Allah berikan kepadanya musibah. Dan musibah ini tidak selamanya ajab. Kadang musibah ini menjadikan rahmat bagi kita. Karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah menggugurkan dan mengangkat derajat manusia, menggugurkan dosa dan mengangkat derajat hamba Allah atau kaum mukminin. Di hadis yang lain dari Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha iza ahabba qauman abtalahum." Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Allah timpakan kepada mereka bala. Itu merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum itu. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat musibah-musibah yang datang kepada saudara-saudara kaum muslimin?
baik itu di Lombok, di Palu, di Banten. Begitu juga musibah pada saudara-saudara kita yang sekarang mengalami rasa sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Itu musibah yang Allah berikan, yang merupakan rasa cinta Allah kepada hambanya. Musibah itu bagi kaum muslimin akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Begitu juga akan mengangkat derajat mereka. Dan alhamdulillah kita yang bisa menghadiri Jumat ini, Allah berikan kenikmatan, keamanan, kesehatan, sehingga mampu kita datang menunaikan kewajiban yang Allah berikan. Tapi terkadang rasa kenikmatan kita, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita, menjadikan kita ujub. Bahkan kita sombong. Kita mengikuti hawa nafsu, syahwat, sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lupa kepada Allah. Bahkan kehidupan akhirat pun kita lupa. Oleh karena itu, hadirin rahimani rahimakumullah, musibah yang menimpa manusia itu ada dua macam. Yang pertama, musibah yang menimpa dunia. Musibah yang menimpa dunia ini lebih ringan. Karena musibah yang menimpa dunia, seseorang mukmin akan mengangkat derajatnya dan menggugurkan dosa-dosanya, sehingga akhirnya ia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Fama yabarahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamsi alal ard ma 'alaiha khati'ah." Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Sedangkan yang kedua, yaitu musibah yang menimpa agama. Inilah musibah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Dan kita pun wajib berlindung dari musibah ini, yaitu musibah yang menimpa agama kita. Kita sibuk dengan syahwat, kita condong dengan maksiat, kita lalai berzikir kepada Allah, dan kita pun tertipu dengan dunia. Kita sibuk mengejar dunia hingga kita lupa akan adanya akhirat. Dan inilah hadirin kaum muslimin, musibah yang hakiki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan musibah ini menimpa kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang akhirnya, "Bukanlah kefakiran atau kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian, tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian apabila keduniaan berlimpah ruah, sebagaimana telah dijadikannya berlimpah ruah kepada orang-orang sebelum kalian. Maka kalian akan bersaing untuk mendapatkannya, sebagaimanapun mereka bersaing, sehingga keduniaan itu akan membinasakan kamu sekalian, sebagaimana telah membinasakan mereka." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap umat Islam ini yang sibuk memikirkan harta, memikirkan kedudukan, memikirkan syahwatnya, lupa akan kehidupan akhiratnya. Padahal inilah hakikat musibah yang berat yang menimpa seorang hamba. Mungkin kita merasa musibah apabila kita dikenakan sakit, kehilangan harta, kehilangan saudara. Tapi di hati kita mungkin gak apa-apa, kita gak meninggalkan sholat. Asalnya ngaji, kita gak ngaji. Asalnya membaca Al-Quran, kita tidak membaca Al-Quran. Hati kita gak merasa itu musibah. Padahal
musibah itu adalah yang hakiki, itu adalah musibah hilangnya giroh semangat dalam agama kita, hilangnya ibadah agama kita. Hadirin rahimakumullah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al dunya akbar hammana, wala mabalagha ilmina, wala tulatta alaina ma la yarjumuna." Dan janganlah engkau jadikan musibah menimpa agama kami ya Allah, dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai impian terbesar kami serta pengetahuan kami yang tertinggi, serta janganlah engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadirin rahimani rahimakumullah, seorang muslim dan mukmin senantiasa mengambil pelajaran dari setiap musibah dan ujian yang menimpa darinya, dan senantiasa berusaha bagaimana caranya ia diampuni Rabbnya dengan banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak meminta ampun kepada Allah dan banyak melakukan amal soleh. Dan ia khawatir apabila agamanya terfitnah, karena itu bisa menghancurkan agama dan keimanannya. Apabila seorang ditimpa musibah, hancurnya rumah, hancurnya mobil, hilang saudaranya, sakit badannya, tapi imannya tidak hancur, ia bertakwa kepada Allah, ia takut kepada Allah, maka itu ia akan selamat dari api neraka. Akan tetapi seseorang yang ditimpa musibah agamanya, rumah mewahnya, kendaraannya pun juga mahal, demikian juga kenikmatan daripada Allah, tapi kemudian ia menjadi lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi sombong, ia menjadi ujub, dan selalu senantiasa mengikuti syahwatnya. Bagaimana orang ini bisa selamat dari akhirat, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Dan itulah musibah yang terbesar yang menimpa kehidupan seorang hamba. Hadirin rahimani rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang mukmin ialah ia yang berusaha lari dari fitnah yang merusak agamanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang fitnah-fitnah di mana fitnah sebelum itu terasa ringan dibandingkan fitnah setelahnya. Nanti akan datang fitnah, maka seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakan agamaku. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hadirin rahimani rahimakumullah, kita khawatirkan atas diri kita, atas bencana yang menimpa agama kita, menimpa keimanan kita, menimpa ketakwaan kita. Yang tadinya kita takut kepada Allah menjadi tidak takut kepada Allah. Yang tadinya kita taat kepada Allah menjadi orang-orang yang malas beribadah kepada Allah. Yang tadinya senantiasa membaca Al-Quran berubah membaca selain Al-Quran, dan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yang tadinya ia senantiasa berlomba ke dalam kebaikan, kemudian pun ia menjadi tidak lagi berlomba dalam kebaikan, justru ia malah terpuruk ke dalam keburukan. Dan inilah yang lebih dikhawatirkan oleh kita semua, karena ini merupakan musibah yang hakiki yang menimpa seorang hamba. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyi Muhammad wa ala washabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin rahimani rahimakumullah. Musibah yang menimpa agama seseorang hakikatnya akan mendatangkan azab ke dunia, akan mendatangkan azab baginya di dunia maupun di akhirat. Ketika musibah itu menimpa keimanan, menimpa agama, menimpa ketakwaan, sehingga ia tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu bencana-bencana dunia akan melanda. Di saat itu saudara-saudaraku sekalian, azab Allah di dunia dan akhirat pun akan datang. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki iman-iman kita. Marilah kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita beristighfar kepada Allah, dengan senantiasa kita minta ampun kepada Allah, karena senantiasa kita hindarkan dari berbagai macam malapetaka dan bencana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'azzabahum wa antum fihim, wa ma kana Allahu mu'azzabahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Anfal ayat yang ke-33. Marilah kita berusaha menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan cara berusaha mentaati Allah, menjauhi larangannya. Mari kita mengkaji ilmu-ilmunya, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada waktu itu Allah akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat, sehingga kita menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Dan itulah hakikat kesuksesan. Wa marjukhriza anin nas wa udkhila jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses kehidupan dunia. Dan sungguh ia telah sukses. Kehidupan dunia itu tidaklah lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Imran ayat 125. Itulah kesuksesan yang ingin kita inginkan, yaitu sukses ke dalam surga ketika kita istiqomah di atas iman dan takwa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuru ala ni'mati yazidkum wa zikrullahu akbar. Wa aqimus shalah. Allahu akbar. Allah